Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Puji Tuhan. Saat ini saya undang Bapak Ibu teman-teman untuk kita boleh sama-sama beribadah. Saya percaya sekalipun kita melakukan ibadah di rumah secara online, saya yakin dan percaya kita semua pasti merasakan Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu teman-teman untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh hadir. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami boleh sama-sama mengikuti ibadah. Kami percaya Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan kalau hari ini menjadi ibadah terakhir di tahun ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan terus memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Bapak yang baik untuk sepanjang tahun ini, untuk semua penyertaan-Mu, untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bawa sembah kami bawa ucapan syukur kami atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami mau agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Ini setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, buat setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes. Kalau di samping Bapak Ibu Saudara-saudari ada keluarganya, adik kakak atau orang tuanya, boleh bilang bersama Yesus aku dan kau dahsyat luar biasa. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Satu tepuk tangan ya Bapak Ibu teman-teman. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dan raja menaklukkan musuh, di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja
Dia Allah yang layak terima sembah kita. Lebih lagi kita mau katakan pujian ini. Lebih lagi beri tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Sungguh hanya denganmu Tuhan. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sungguh tak pernah kami ragukan kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sambil angkat tangan kita nih Bapak Ibu teman-teman. Sungguh Yesus Kaulah Raja dalam hidup kami. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu teman-teman untuk duduk kembali. Lebih lagi kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Biar Tuhan, Kau Allah yang hadir memenuhi setiap kami. Kau Allah yang menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu dipenuhi oleh Roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
ketika Roh Kudus comes upon us, maka kuasa dari Allah yang Maha Tinggi juga akan menaungi kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Selalu ajaib apa yang kau perbuat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami percaya Tuhan Yesus sepanjang tahun 2020 ini, sekalipun sejak Maret, bahkan dunia sejak Februari, ada kejadian pandemi virus SARS-CoV-2. Tapi kami bersyukur sepanjang 2020 ini kami lihat Engkau terus menaungi kami, Engkau terus meng-covering kami. Darah Yesus tutup bungkus kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada hari ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Roh-Mu ada di dalam diri kami. Ini boleh menjadi ibadah hari Minggu terakhir di 2020 ini, tapi kami tahu kuat kuasa-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Bahkan kami tetap percaya tetap ada mukjizat di ujung waktu, tetap ada mukjizat at the end of the time dari tahun 2020 ini. Karena itu kami membuka hati kami, jamana kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, berbicara atas kami, karena kami siap untuk mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, saudara-saudara. Ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2020. Amin. Ini adalah fase yang boleh dikatakan kita sudah berada at the end of the time dari tahun 2020. Yang tinggal beberapa hari lagi. Tapi saya percaya Tuhan Yesus mau kita mengalami 3-4 hari terakhir tahun ini tetap di dalam naungan kuat kuasanya. Katakan amin. Tema bulan Desember untuk kabar baik adalah Come Upon Us. Yang turun atas kita tentu yang dimaksud adalah Roh Kudus. Ayatnya terambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Dan sebelum kita membaca, yuk kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi dan kita perkatakan statement iman kita tentang firman Tuhan. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Lukas pasal yang pertama ayat 35 berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Di minggu yang terakhir dari tema Come Upon Us, Come Upon You, saya beri judul sub tema, yaitu at the end of the time atau di ujung waktu. Saudara-saudara, bagi siswa teristimewa mahasiswa, ada satu fase dalam perjuangannya di bangku perkuliahan. Namanya fase akhir semester.
akhir dari semester, setiap mahasiswa pasti akan menunggu-nunggu satu lembar yang luar biasa dinantikan. Di zaman saya namanya KHS, tidak tahu di sekarang namanya apa. KHS adalah kartu hasil studi. Ya. Di situ akan tercantum IPS, indeks prestasi semester. Dan kalau kita sudah semester 2, semester 3, semester 4, nanti ada nilai IPS-nya, indeks prestasi semester itu. Dan nanti ada IPK-nya, indeks prestasi kumulatif dari semua semester lalu dibagi. Dan yang menjadi fokus sebenarnya adalah IPK ya. Ketika orang lulus dari satu strata pendidikan tinggi, maka yang akan dinilai, yang dikejar untuk orang melihat adalah IPK-nya keseluruhannya. Itu benar-benar the end dari sebuah perjuangan di sebuah strata pendidikan tinggi, entah strata 1, S1, strata 2, strata 3 maupun strata 4. IPK sangat menentukan. IPS kita pada semester 1, indeks prestasi kita di semester 1 akan menentukan kira-kira, kalau di zaman saya dulu tidak pakai saudara ya, kalau IPS kita bagus nilainya, maka itu bisa menyebabkan saya mengambil SKS banyak di semester berikutnya. Kalau tidak salah, saat ini banyak sekali kampus sudah menerapkan tidak seperti itu, tapi paket ya. Di zaman saya ada orang yang bisa kuliah sangat cepat sekali, 3,5 tahun lulus. Kenapa? Karena dikejar terus tuh ya. Semester 1 dia berprestasi, semester kedua dia bisa ambil 24 SKS, dia bagus lagi. Di semester pendek yang bisa cuma 10 SKS, dia bisa beranikan diri 12 SKS. Gimana nggak cepat saudara ya? KHS memang adalah sebuah patokan acuan atas prestasi Anda dan saya. Jadi kita perlu, saudaraku ya, melihat kartu hasil studi kita. Tapi saudaraku, bukan hanya dalam bangku perkuliahan saja, dalam kehidupan saudara dan saya juga kita butuh KHS saudara ya. Kalau dalam bahasa kerennya sekarang, kita dinilai berdasarkan KPI, Key Performance Index, indeks pencapaian kita berapa, dan itu akan menentukan kepercayaan yang akan diberikan kepada kita bisa lebih atau bahkan harus dikurangi, saudara. Tapi jangan salah saudara, penilaian itu bukan untuk kita ratapi loh saudara ya. Penilaian yang ada jangan bikin saudara dan saya baper. Penilaian yang ada itu harus kita hadapi. Yes, aku mengalami sedikit penurunan ini ya. Misal saya kasih contoh di bangku perkuliahan misalnya saudara ya. Di semester 1 saya IPS-nya anggap saja 3,5 ya. Di semester 2 apapun alasannya, bahkan alasannya sangat merohani, saya terlibat banyak sekali camp, pembinaan, pelayanan dan segala macam. Lalu IPS saya turun jadi 2,2 misalnya ya. Jangan kita meratapi itu saudara ya.
Justru KHS di semester yang kedua itu bisa menjadi alat bantu kita untuk kita bisa lihat, oh terjadi penurunan ini. Gara-gara ini di semester 3 saya nggak bisa dapat mata kuliah yang sebanyak semester 2. Karena dinilai kesanggupan saya tidak memungkinkan untuk saya ambil 24 SKS seperti di semester 2. Akhirnya saya mungkin 20 SKS, mungkin 18 SKS, mungkin, saudaraku. Tapi jangan kita ratapi itu, saudara ya. Hasil dari KHS dan apa yang dipercayakan kepada kita walaupun itu berkurang, jangan kita ratapi, saudaraku. Tapi kita hadapi. Di semester 3, ketika saya hanya perlu fokus terhadap 18 SKS, saya punya peluang yang lebih besar, betul atau tidak? Untuk fokus kepada mata kuliah yang lebih kurang, lebih sedikit dibandingkan dengan semester 1 dan semester 2. Artinya di semester ketiga saya mestinya bisa kembali menaikkan indeks prestasi semester saya, betul ya? IPS saya. Sehingga dengan 18 SKS mungkin saya kembali bisa mendapatkan IPS 3,5, betul enggak? Atas mata kuliah yang lebih sedikit. Dengan IPS 3,5 IPK saya tentu naik. Dan pencapaian saya di semester 3 yang nilainya 3,5 bisa menyebabkan saya mungkin di semester 4 saya dipercaya lagi untuk ambil 24 SKS, betul enggak? Saudaraku, apapun yang terjadi dalam akhir semester kedua tahun 2020 ini, saudara ya, yuk kita sama-sama perhatikan, saudara ya, KHS kita, KPI kita ini berapa angkanya? Berkurangkah? Meningkatkah? Kalau meningkat, puji Tuhan, saudaraku ya, teruskan peningkatan yang ada. Tapi kalau mengalami penurunan, jangan, saudaraku, kita ratapi itu. Katakan amin. Jangan kita ratapi. Kita renungkan kenapa terjadi pengurangan, lalu kita hadapi semester yang berikutnya, saudara ya. Tetaplah kita harus optimis atas apapun yang ada di hadapan kita. Hasil apapun yang ada di hadapan kita. Sekarang mengacu kepada bacaan kita di Lukas pasal yang pertama, di perikop yang berjudul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan ke-6 setiap tahun kita punya 2 semester ya. Semester pertama berakhir di bulan ke-6, semester kedua berakhir di bulan 12, seperti yang hari ini kita ada di penghujung semester kedua sekaligus penghujung tahun ini. Nah, ini di penghujung semester pertama tahun itu Allah menyuruh malaikat Gabriel saudaraku, ada KHS yang dikirimkan oleh Allah kepada Gabriel, yang hasilnya adalah Allah sudah menemukan siapa orang yang KPI-nya, Key Performance Index-nya bagus, sepadan dengan yang diperlukan oleh Allah sebagai ibunda biologis dari Yesus Kristus. Tentu
pemilihan ini bukan sembarangan, saudara ya. Benar-benar sudah dinilai KPI-nya, indeks pencapaiannya, dari pencapaian kehidupan jasmani, rohani, materi. Saya yakin bukan hanya dari pencapaian rohaninya saja, ya, tapi juga jasmaninya. Ya. Enggak mungkin Tuhan menyuruh Gabriel ke sebuah daerah Galilea, ke sebuah kota kecil yang bernama Nazaret, bertemu dengan seorang perawan bernama Maria hanya karena dia rohaninya bagus. Enggak. Pasti juga selain rohaninya bagus, ya, kedua pasti jasmaninya juga bagus, betul nggak? Nggak mungkin yang masih di bawah umur, ya, karena nanti ketika hamil, masa mengandung, mungkin kesehatannya, kesiapan rahimnya nggak pas, betul nggak? Nggak mungkin juga kepada orang, maaf, yang mandul. Karena kan mandul pasti ada sesuatu masalah, betul ya, dalam rahimnya. Berbeda dengan Elizabeth, saudara ya. Memang ada mujizat juga di Elizabeth, sehingga mengandunglah seorang anak yang menjadi Yohanes Pembaptis, ya. Kenapa bukan pilih Elizabeth? Karena Elizabeth dipilih atas pertimbangan yang lain, saudara ya. Tapi untuk melahirkan, mengandung juru selamat, harus yang bagus, kandungannya bagus, kesehatan juga Maria jaga kesehatannya. Nggak mungkin Tuhan memilih Maria kalau Maria itu sarapan malas, gitu ya, makan siang suka-suka telat, tidur seenaknya, malam browsing, posting, segala macam. Enggak, saudara ya, saya yakin. Karena dibutuhkan fisik yang kuat, saudara ya. Kenapa? Ketika diberitahu mengandung saja, dia sudah langsung mencari tempat perhentian, yaitu di rumah sanaknya, yaitu Elizabeth, betul ya. Terus nanti ada peristiwa harus mengasingkan diri ke Mesir. Butuh fisik yang kuat, saudaraku ya. Saya percaya juga bicara tentang materi juga, ya. Nggak mungkin dipilih orang yang benar-benar kere. Karena tentu ketika sangat kere sekali, mungkin asupannya kurang bagus, benar. Kesehatannya juga kurang. Jadi jasmani, rohani, materi. Maria pasti sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga Maria dipilih. Kenapa harus ditulis datang ke ayat 27 kepada seorang perawan, bahasa Inggrisnya virgin, ya. Berarti selama hidupnya dia menjaga kekudusannya, saudara ya. Padahal dia sudah bertunangan dengan Yusuf, ya. Banyak orang tidak menjaga kekudusannya. Jangankan sebelum menikah tapi sudah bertunangan. Ada yang belum bertunangan sudah tidak menjaga. Bahkan ada yang sebelum bina hubungan sudah tidak menjaga, saudara ya. Nah, artinya benar-benar Maria ini jasmani, rohani, materi, hasilnya bagus. Lalu dikatakan ayat ke-28, maka malaikat itu masuk ke rumah Maria. Benar-benar masuk ke dalam kehidupan, ke dalam rumahnya Maria. Saudaraku, kalau saudara ingin, kalau saya ingin, Tuhan benar-benar campur tangan dalam hidup keluarga kita, dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup dari perjuangan kita di pekerjaan, di studi, saudara ya. Belajar seperti Maria.
yang benar-benar menjaga KPI-nya, saudara ya, Key Performance Indicator. Saudara-saudara, kalau itu yang menjadi bagian kita, yaitu kita menjaga KPI kita, hasil pencapaian kita, saya percaya Tuhan pasti akan kirim banyak sekali solusi masuk ke dalam hidup kita. Katakanlah, sekalipun mungkin di pekerjaan kita sudah lakukan yang terbaik, saudara, tapi bos seperti nggak melihat. Bahkan mungkin bos mendapatkan laporan yang berbeda dari apa yang kita lakukan. Dibilang kita nggak kerjakannya maksimal, bahkan bisa dikatakan terbalik kesimpulannya, kamu nggak bisa bekerja. Atau mungkin di pekerjaan, saudara, di kantor, kita yang melakukan segala preparation, persiapan yang terbaik, kita tidak dilihat oleh bos, tapi orang lain yang ngaku-ngaku itu adalah kerjaannya dia. Bisa nggak begitu? Bisa, saudara. Tapi lihat, saudara, bos kita di dunia mungkin tidak melihat karena laporan yang masuk padanya berbeda, atau ada laporan yang masuk tapi sudah diprintir laporannya. Tapi ingat, saudara, kita punya bos di atas segala bos, namanya Yesus. Bos kita pun itu masih punya bos, namanya juga Yesus. Very big bos kita ini, maha bos kita ini, pasti menilai KPI kita, betul ya? Maria pun bukan dinilai oleh imam yang ada saat itu, betul ya? Allah sendiri yang menyuruh malaikat ke Galilea, ke sebuah kota yang kecil namanya Nazaret, bukan di Yerusalem, tapi di sebuah kota kecil namanya Nazaret. Saudara, mungkin kita bisa saja dalam keseharian kita, di sekolah, di pekerjaan, di keluarga besar kita maaf, dikecilkan, kita mungkin diremehkan, kita mungkin direndahkan. Gak usah khawatir, saudara. Kita yang perlu kita kejar pencapaian kita di mata Allah kita. Amin. Bukan apa kata orang yang paling penting. Bukan berarti kata orang gak penting ya, saudara ya. Saya ulangi, bukan apa kata orang itulah yang paling penting dalam hidup kita, bukan. Tapi yang paling penting dalam hidup saudara dan saya adalah apa kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah menilai kita, performamu, prestasimu good, saudara, Tuhan bisa kirim malaikatnya masuk dalam hidupmu, katakan, Tuhan bisa kirim malaikatnya untuk mempergunakan bos kita, atau bos dari perusahaan lain yang nanti kelak akan menjemput kita untuk bekerja di perusahaannya. Bisa nggak begitu? Bisa. Karena Tuhan yang menggerakkan malaikatnya, Tuhan yang menggerakkan Roh Kudusnya. Sekarang kalau saya gambarkan tentang diri saya, saat ini kerja di sebuah perusahaan, walaupun tetap tidak dilihat saya bekerja maksimal, saya tetap bekerja maksimal. Walaupun ternyata akhirnya saya dipanggil bos, dibilang kamu nggak bisa kerja, misal, saudara ya, tapi kenyataannya saya kerja maksimal, saudara. Saya bisa berbagi kemungkinan. Yang pertama yang lebih enak adalah Tuhan menyuruh malaikatnya bicara langsung kepada bos saya, dibukakan matanya sehingga melihat pekerjaan saya. Itu lebih keren lah ya, nggak ribet gitu ya. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, bisa saja Tuhan mengutus malaikat atau Roh Kudusnya bicara kepada bos di perusahaan lain yang ternyata melihat
potensi dalam hidup saya, prestasi dalam hidup saya. Lalu dia datang. Pak Tanto bisa ketemu saya. Kita bicara, singkat cerita. Saya dijemput di perusahaan itu. Bisa begitu? Bisa. Sekarang kita sudah berada di ujung waktu 2020. Jadilah orang-orang yang optimis, katakan amin. Jangan jadi lemah, saudara ya. Nanti akhir tahun kita memang harus bikin goal setting, saudara ya. Ingat saudara, apapun hasil yang kita terima di akhir dari tahun ini, semester kedua tahun ini, jangan kita ratapi, saudara ya. Ini pesan Tuhan pada kita hari ini, 27 Desember 2020. Tapi kita hadapi. Kita bulatkan tekad kita di tahun yang baru, di semester yang baru. Saya mau prestasi saya, pencapaiannya meningkat. Amin. Jangan kita dibebani oleh apa yang ada di belakang kita sehingga kita tidak lagi bisa berlari ke depan. Demikian juga dalam pelayanan kabar baik, saudara. Secara kasat mata manusia, hari ini 27 Desember 2020 adalah hari terakhir kita bisa ibadah secara online, bukan rekaman di tempat saya berdiri sana. Tapi saudara, kalau Tuhan menilai sampai nanti tanggal 31 Desember 2020 kita terus well perform, saudara ya. Oh saudara, ayat 30 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapa yang bisa pastikan bahwa Allah tidak mengirim malaikatnya untuk bicara kepada hamba-Nya? Siapapun. Bahwa ternyata kita masih bisa pakai tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Siapa yang bisa pastikan? Tidak ada, saudara. Tapi sekali lagi, jangan itu yang kita kejar. Yang harus kita kejar adalah kita terus well perform di mata Allah. Amin. Dan Allah sanggup melakukan perkara besar, dahsyat, dan ajaib bagimu, bagiku. Selamat menjelang akhir tahun ini, saudara. Jangan ratapi hasil yang mungkin berkurang dari rapot yang Anda dan saya terima. Hadapi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. The next year, tahun yang berikutnya, semester yang berikutnya, kita masih punya kesempatan tingkatkan KPI kita, prestasi, performa kita. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Oh, di penghujung tahun ini, hari ini kami melihat dan kami menerima mujizat di ujung waktu. Mujizat apa? Mujizat bahwa ternyata bagi Allah tetap tidak ada yang mustahil. Apapun pencapaian yang mungkin kami lihat hasilnya ada pengurangan secara prestasi. Oh, kami tidak boleh ratapi itu. Kami harus hadapi itu. Dan kami harus tetap berjalan dengan optimis. Tuhan, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu Tuhan. Tuhan agung kami adalah Yesus. Jadilah kepada kami menurut perkataan-Mu dan sesuai dengan KPI kami, performa kami, performance kami. Kami percaya ada kepercayaan yang akan Engkau terus berikan, atau bahkan Engkau tambahkan, atau Engkau sesuaikan sesuai dengan kesanggupan kami untuk kami jalani di semester yang berikutnya,
di tahun yang berikutnya 2021. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman ini kami merenungkan dan kami lakukan. Dan kami percaya firman ini akan tergenapkan dalam hidup kami. Karena Allah Roh Kudus turun atas kami. Kuasa dari Allah yang Maha Tinggi menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang iman firman hari ini sebagai mujizat di ujung waktu 2020 bersama dengan saya katakan amin. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Tanto untuk kebenaran firman Tuhan-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman, sebentar kita akan memberikan persembahan. Ya, persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah. Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan yang ada, baik persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan juga benih iman. Sebentar kita akan memperkatakan power statement ini dengan penuh iman. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman untuk persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita tetap akan melakukan ibadah online di minggu depan di tanggal 3. Kita akan mengawali tahun 2021. Kita beribadah di rumah masing-masing. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Saya mengingatkan Bapak Ibu teman-teman untuk mempersiapkan roti dan juga teh untuk kita boleh sama-sama mengikuti perjamuan kudus di ibadah minggu depan. Dan pengumuman yang berikutnya, kita tetap ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Kita mau sama-sama bawa dalam doa pelayanan kabar baik dan juga bangsa Indonesia. Dan di malam harinya kita tetap ada menara doa di hari Senin, Selasa, Kamis, dan juga Jumat. Menara doa dilakukan jam 6 sampai jam 7 malam, dilakukan 1 jam di rumah masing-masing. Dan di hari Rabu kita ada menara doa secara korporat. Bagi Bapak Ibu yang rindu melakukan menara doa di tempat ini, sangat diperbolehkan. Kita mau sama-sama membawa dalam doa setiap pelayanan di tempat ini. Demikian Bapak Ibu. Dan di hari Sabtunya kita ada buat semua tim pelayan, baik tim mimbar, tim CP, tim profetik, penari, semua kepengurusan yang ada di tempat ini di pelayanan kabar baik. Kita akan ada workers gathering yang dilakukan secara online. Jadi kami pastikan Bapak Ibu untuk mengikuti di dalamnya buat setiap kita yang melayani di pelayanan kabar baik. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Dengarkan kepala kita dan satu dalam doa. At the end of the time dari 2020 ini, kami bersyukur ada mujizat di ujung waktu. Luar biasa Tuhan. Padahal mungkin KPI kami, indikator pencapaian prestasi kami pada tahun 2020 ini mungkin ada pengurangan, penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya mungkin. Oh, tapi syukur kepada Allah yang Maha Kasih, kepada Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Bapa yang kekal, penasehat kami yang ajaib. Engkau tetap menyediakan mujizat di ujung waktu dari tahun 2020. Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia di penghujung tahun ini tersedia mujizat di ujung waktu ini.
berkaitan dengan pandemi COVID-19. Di ujung waktu 2020 ini, salah satu mukjizat yang Kau berikan adalah hadirnya vaksin COVID-19. Dan itu akan terus Engkau lanjutkan, Tuhan. Tapi itu hanya salah satu dari mukjizat yang Engkau berikan kepada Indonesia di ujung waktu 2020 ini. Ada banyak mukjizat tersedia untuk Indonesia. Yang perlu kami lakukan adalah lakukan yang terbaik untuk Tuhan Agung kami, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib, Raja damai. Tuhan, kami percaya kasih karunia damai sejahtera turun atas Indonesia, segenap tumpah darah bangsa dan negara Indonesia di lama Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat, baik jemaat kabar baik, gereja kabar baik, sekolah kabar baik, maupun setiap kami yang menyaksikan dan beribadah secara online maupun tayang ulang. Atas kami semua, Tuhan Yesus, tetap ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang terbelenggu Kau bebaskan. Kuasa pemulihan menyata untuk murid-murid dari sekolah kabar baik. Kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau berikan kecerdasan, kepandaian, hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu. Jikalau sedianya di awal tahun depan sudah akan ada ibadah sekolah online kembali, oh kami percaya Engkau juga sudah siapkan mujizat itu dalam nama Yesus. Berkaitan dengan tempat dari studi anak-anak nanti, oh kami juga tahu mujizat ujung waktu ini sudah Kau curahkan. Terus Engkau curahkan, kami tetap beriman. Pintu-pintu gerbang Gate 2020 terus terbuka senantiasa, tidak terhalang oleh tanggal 31 Desember 2020. Kau akan kirim banyak orang, membawa kekayaan bangsa-bangsa kelimpahan dari seberang lautan, dan gereja kabar baik, dan rumah kabar baik, dan sekolah kabar baik milik-Mu ini akan berdiri untuk memanifestasikan amanat agung Kristus bagi segala bangsa, menjadi murid-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami bersyukur untuk satu tempat baru yang sudah Engkau siapkan. Tidak sebesar yang kami butuhkan sebenarnya, tapi kami tahu Engkau tahu yang kami perlu. Engkau tahu yang murid-murid perlu, dan kami tetap tidak meragukan setia serta-Mu atas kami. Tuhan, the proses renovation, perbaikan yang dilakukan, Engkau juga bekerja atasnya. Tuhan, kami bersyukur di penghujung tahun ini juga Kemenag RI, Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat pusat nasional, beberapa hari yang lalu berkunjung membawa mujizat di ujung waktu daripada-Mu untuk kabar baik. Hari yang sama juga dari Kemenag RI, kami juga menerima mujizat berikutnya di hari yang sama. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah gagal dalam melaksanakan semua janji-janji. Sebab kuasa-Mu begitu besar, Tuhan kami begitu besar dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk membus kami dengan darah Yesus, dari Yesus suci Kau kuduskan kami,
Darah Yesus hancurkan segala belenggu, hancurkan segala rekayasa si jahat. Basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala rekayasa si jahat. Basuh bersih kami dari segala virus atau penyakit yang ada. Untuk infanteri yang ada, tutup bungkus dengan darah Yesus, berkati berlimpah-limpah, dan mereka bisa buang berkat limpah atas kami. Untuk pemilik dari Q14 dan juga G7A, kami percaya Tuhan Yesus, dan Kau juga berkati mereka. Mereka tetap menjadi duta kabar baik, duta kerajaan Allah, untuk memanifestasikan amanat agung kabar baik kepada jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami mau buka hati kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Saudaraku dimanapun saudara dan saya saat ini berada, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuasa dan mujizat di ujung waktu dan selama-lamanya dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua terus dimateraikan oleh darah Yesus, terus menjadi milikmu, milikku. Mulai pagi, siang, hari ini kepala sampai selama-lamanya. Setiap kita diberkati Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Selamat berhari Minggu, selamat juga menjelang akhir tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.